baiknya manusia. Habis salat tahajud 2 rakaat selesai, dia telepon dipegang balik. Udah, mau bobo ya? Makasih sudah bangunin. Betul mau tidur. Iya lu ngantuk, kan besok jumpa lagi di sekolah. Mau lupa tugas sama Bu Miftah. Ada Bu Miftah sih? Hah? Berapa nama Bu Miftah nih? 10? Hah? 2? Ini satu. Tidak ada lagi 2. Aduh lagi betul. Ini muatan ya. Coba tebak ya. Tadi panas bisa ku jadikan dingin. Apakah bisa menebaknya? Nah, udah saat itu. Dengan tak kopi tadi ya. Mengambil kopi dari sini ke bawah. Mana dia? Ini itu apa tadi? Enggak kita tahu kalau bisa cerita kopi jadi mulai mana begitu selesai nak tidur lah dia balik, kata dia jangan lupa PR selesaikan. Iya kata jantan lemon ayam udah siap, udahlah ya udah nanti cepat datang, nanti awak jemput ya sama kita kerjakan tugas. Biasa emang agak cuek gitu. Udah bobo ya. Betul mau tidur. Iya udah terlambat nanti kesiangan. Udah betul mau tidur. Iya mau tidur. Gak jadi tidur. 1 2 kangen. Aku mencinta nih udah mau inting aku. Ya Allah. Bo, sampaikan sama anak-anak, nah hati-hati talbis. Bisikan iblis itu kadang-kadang membawa nama Islam, nama kebaikan, biar kita bisa terjerumus. Harusnya anak-anak sekolah, ya anak-anak madrasah teladan, anak-anak yang betul-betul paham dengan Islam, dia tidak akan mau mendekati pacaran. Kalian jangan percaya kali sama jantan-jantan itu. Ada yang elok jantan biar kau tahu. Makanya kita suka sama jantan. Ingat tuh jantan anak sendiri sama Aliaman. Betina semua. Emang tak ada jantan di sini? Atau di luar semua? Cuma 5 ekor aja? Ada cara lain misalnya? Oh ada cara 2 cara hari ini. Hari ini sini 1, misalnya 1. Jangan percaya-percaya kali cakap orang tuh. Lalu pun dikit-dikit baper ya Allah. Pantang nengok ada laki-laki macam penampilan orang Korea menjauh gitu. Lewat dikit. Itu pengasuhan. Yang laki-laki pun aku mau pesan, hati perempuan ini labil, jangan kau permainkan. Apalagi datang hanya untuk singgah, itu hati bukan halte. Iya. Tapi kalau anak yang baik, anak yang berbakti, sekolah diselesaikannya, masalah pacaran nggak dipikirkan gitu. Kenapa? Karena salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua, sekolah lanjut juga, pacaran juga, anak durhaka itu. Tapi di sini tak ada, mana ada anak sekolah pacaran nggak ada. Bukan juga baik-baik semua, nengok. Paling ada beberapa persen lah yang mungkin belum paham hukumnya, belum ngamu. Ya lah kita aminkan ya doa ya doa. Ya aminkan doa Ustaz ya.
Amin kan ya. Ya Allah, siang ini kami duduk di halaman madrasah Teladan ya Allah. Kami minta kepadamu andai ada siswa-siswi kami, anak-anak kami sanawiyah maupun aliyah yang sampai hari ini masih punya hubungan zina, hubungan haram, hubungan maksiat, namanya pacaran. Kami minta kepadamu berkat Rasulullah, berkah majlis, berkah guru-guru kami. Mudah-mudahan anak-anak kami yang pacaran putus dengan pacarnya. Amin. Yang terkuat adalah jeritan hati seorang jomblo yang tersakiti. Hati-hati deh perempuan, jaga marwah. Mohon maaf, jaga marwahmu. Tengok ketika perjalanan Rasul Isra wal Mi'raj. Rasul selesai melaksanakan Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7. Kemudian Rasulullah dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk kami tunjukkan kebesaran kami, kata Allah. Dibawalah Rasulullah nengok pemandangan surga, dibawa juga nengok pemandangan neraka. Ada satu pemandangan yang membuat Rasulullah menangis dan sedih. Apa yang ditengokkan oleh Allah? Di neraka ada sosok perempuan digantung pakai rambutnya yang begitu panjang. Nih, dengar untuk perempuan. Perempuan, dengar. Di dalam neraka Rasulullah melihat ada sosok perempuan yang digantung pakai rambutnya yang panjang. Kemudian tanpa ada sehelai benang pun melekat pada tubuhnya. Di bawah ada api neraka yang membara-bara. Kemudian kiri kanan depan belakang malaikat mencabuki tubuhnya yang begitu luar biasa sakit dirasakan. Lidahnya ditarik keluar, dimasukkan bus bara api yang panas dari mulut tembus ke dubulnya. Dimasukkan pula di kupingnya besi yang panas sebelah kanan muncul dan keluar sebelah kiri. Begitu dahsyat dan luar biasa siksaan kesakitan itu dirasakan perempuan. Seketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, terisak-isak tangisannya, bertanya sama Sayyidina Jibril, ya Jibril, ada apa ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan Jibril sehingga begitu pedih dan sakit siksaan yang Allah beri? Sayyidina Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah contoh tamsilan umatmu di akhir zaman. Kenapa rambutnya ditarik digantung di atas ya Rasul? Karena dulu dia pakai jilbab, cuman di sekolah, keluar sekolah buka jilbab. Gak usah kalian setengok-tengokan, tengok aja diri sendiri. Kelak perempuan yang buka aurat, yang buka jilbab, apalagi datang malam Kamis, malam Minggu, ya Allah gayanya luar biasa, pas macam anak yang tak pernah sekolah di madrasah. Apa bedanya anak madrasah sama anak yang tak pernah sekolah? Jilbab dipakai hanya sebatas identitas dan salah satu syarat di sekolah madrasah Teladan. Keluar jilbab dan dibuka. Hati-hati dek, kau dengar baik-baik. Di saat kau bukakan auratmu, namanya hanya kau jawab dengan lelon. Kamu enak orang makan, aku belum nak makan di pagi. Dengan lelon, kau punya juga kau tanya aku. Lupa aku yang lupa sudah. Dengan lelon, yang perempuan. Ketika kalian sudah bangga dengan mengumbar aurat, buka jilbab kemana-mana, banyak laki-laki yang berdosa gara-gara itu. Bukan cuma kau yang akan masukkan Allah dalam neraka, tapi ada 4 laki-laki yang ikut otomatis masuk ke dalam neraka, terjerumus gara-gara tingkah laku. Yang pertama, ayah kandungmu akan masuk neraka walaupun ayah kau ustaz sekalipun. Yang kedua, suamimu akan masuk neraka walaupun suami itu imam masjid tak pernah tinggal. Yang ketiga, anak laki-lakimu akan masuk neraka walaupun dia tamatan pondok pesantren. Yang keempat, adik atau abang laki-lakimu akan masuk neraka walaupun ahli ibadah. Ketika perempuan
perempuan, seorang adik perempuan, seorang istri, seorang anak perempuan membukakan auratnya, bukan cuma dirimu yang akan mendapatkan siksa neraka, tapi 4 laki-laki juga ikut masuk dalam neraka. Bagaimana supaya kita tak ikut-ikutan, Pak? Jangan pernah luput dari nasihat yang mengingatkan mereka. Sampaikan sama mereka pentingnya menjaga aurat, tak dipakainya, dibukanya jilbabnya. Kita ingatkan lagi sampai kapanpun, kelak di akhirat tak ada lagi tanggung jawab di hadapan Allah bersama kita. Tapi kalau seorang ayah los, tak peduli dengan anaknya, oh enggak kau pakai baju, oh enggak tak berbaju, oh enggak berjilbab, tak berjilbab lantak kau, katanya. Ingat, seorang ayah ahli ibadah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan urusan anak dan istri. Adik-adikku yang muliakan Allah, sayangkah kalian sama ayah? Hah? Sayang tidak sama ayah? Sayang tidak sama ayah? Andaikan ada di antara kalian ayah-ayah kalian mungkin penjahat, ayah-ayah kalian mungkin pernah melanggar hukum di negara ini, sanggupkah kalian melaporkannya ke polisi? Sanggupkah kalian menjerumuskan ayah ke dalam penjara? Anak-anak yang bilang tak sanggup memenjarakan ayahnya banyak, dan bahkan yang mereka itu yang bilang banyak yang dirumuskan ayahnya ke dalam nerakanya Allah gara-gara tidak pakai jilbab. Tutup auratmu, jaga auratmu, pakai jilbab. Bahkan mohon maaf, haram hukumnya buka jilbab walaupun di hadapan ayah kandung sendiri. Sampai begitu, Bu, Ibu, ada banyak yang tengok di berita kejahatan seksual luar biasa. Apa sebabnya? Gara-gara pacaran bisa. Kejadian nih, biar kalian tahu. Aduh, jantan sama Tino sepasang nih, ya. Sepasang laki-laki perempuan nih. Uang sudah 2 tahun cewek. Rencana waktu tamat sekolah nih, kuliah sama-sama. Kuliah sama-sama, punya moncengan dari rumah sini sana kuliah semua lah. Ini rencana waktu udah panjang cerita tuh. Nanti tamat kuliah nikah. Ternyata ada cekcok dikit, bertongkar dikit, ego sama ego, belagu batu sama batu, kocak di dua. Tak ada yang jadi air, tak ada yang jadi batu, semua batu. Perempuan kadang menganggap laki-laki tak punya perasaan, sampai-sampai dia bilang laki-laki itu emang semuanya sama. Emang laki-laki semua sama? Yang tanya sama yang bilang itu, dari mana kau tahu semua laki-laki itu sama? Emang kau asli semua benar? Semua laki-laki itu sama. Kenapa dia asli semua? Dia akan tahu hakikat manusia ini. Manusia laki-laki perempuan ini beda diciptakan Allah. Perempuan Allah kasih kepada dia 99 perasaan, cuma 1 akal. Sedangkan laki-laki balik, Allah kasih 99 akal, cuma 1 perasaannya. Makanya wajar kalau perempuan bilang laki-laki tak punya perasaan. Memang biar kalian tahu, memang jadi kita sakit itu laki-laki emang gak punya perasaan gitu. Perempuan 99 perasaan, 1 akalnya. Makanya kadang-kadang perempuan agak kurang akal. Maaf bila. Jadi aku mencari itu. Tapi bagaimanapun perbedaan itu ada plus minusnya. Siapa bilang perempuan adalah makhluk atau manusia lemah? Perempuan adalah makhluk Allah yang paling kuat. Buktinya, Pak, sekuat-kuatnya kita tak akan ada yang sanggup seperti mereka. Kalau tak percaya, ambil batu bata 5 biji, ikatkan pakai selendang ke pinggang lah, bawa keliling 9 bulan, sanggup. Anak buang air bawa, anak mandi bawa, tidur bawa, sanggup. Tak ada yang sanggup. Tapi seorang perempuan sanggup membawanya selama 9 bulan lebih. Cuman perempuan itu walaupun kuat, tapi tak sanggup menunjukkan perasaannya dengan kekuatan apapun, hanya dengan tetesan air mata. Terharu menangis, sedih menangis, seorang betul ada yang sayang sama dia menangis.
ada yang benci sama dia menangis, dapat gembira menangis, dapat musibah menangis. Yang lebih parahnya bu, laki orang meninggal dia yang menangis. Pulang dari poker menangis. Ya Allah, kenapa kamu menangis? Idah, ya Allah, Idah mana? Pokan tangan. Kenapa pun laki dia leman meninggal? Ya Allah, laki Idah yang meninggal, dia yang habis menangis. Beda sama bapak. Jangankan bini orang, bini dia mati tak menangis ya. Coba tak percaya ibu, tengok ya. Di saat laki meninggal, ya, digolekkan di sini jenazah kalau meninggal digolekkan atau berdiri kan? Hah? Boleh. Berarti sama gitu, berarti sama. Digolekkanlah jenazah laki ni di ruang tamu atau di mana letaknya? Posisi ibu di mana? Hah? Samping rumah. Samping jenazah. Halo. Apa kau? Cuman dua kau je. Menangis, yang kedua baca Yasin tak sampai-sampai. Tengok imam buka laki tinggal di cita kamu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Obat anakku tinggalkan sama aku bahaya. Yasin. Di warung lagi utang kalau tak bahaya. Yasin. Udah aku bilang semalam sama abang bang, jangan abang datang, jangan abang datang. Ya Allah, tengok abang makan risol acara milad semalam konyang banyak betul sampai dongok muka abang tuh ya. Temen-temennya abang suka makan risol. Coki meninggal bang lah. Yasin, kepala lanjut Yasinnya nyasar kemana-mana. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anaknya dia tidak ayah ladan bilang orang ma itu Fatihah, mak diamlah menjunggau Yasin. Wal Qur'anil Hakim, lagi balik. Itu kalau yang meninggal laki pak. Coba bini meninggal, laki di mana? Di luar. Oh jadi dua juga. Pertama nyambut tamu dan keluarga datang, yang kedua mengintip-ngintip siapa pengganti om awal. Beda. Beda memang kecintaan itu. Laki sakit, ikhlas mati-matian seorang istri menjaga dan merawat. Bini sakit, main sopat lagi gojo. Walaupun secara pandangan zahirnya apa, kalau tak gojo laki itu nak beli ubat cuma nak. Perempuan ini punya perasaan banyak pak, 99 perasaan dititipkan Allah. Cuman walaupun begitu, dia jangan dikit-dikit baper, Yang laki-laki pun kupesankan, jangan terlalu mudah membuat orang baper. Dek, ingat nih baik-baik. Ketika suatu saat ada seorang laki-laki yang datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat kau membukanya, karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia pergi meninggalkan. Sakit. Lebih sakitnya di mana? Ditinggal pas lagi nyaman. Apalagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya Allah, berjuang sudah, berkorban sudah, jadian sama orang lain. Apa yang kurang juga? Semua udah kulakukan, sampai bahwa banyak laki-laki bisa gila gara-gara itu, tapi perempuan jarang gila gara-gara laki-laki. Menunjukkan siapa sebenarnya yang selalu mempermainkan perasaan. Belum tahu. Pak, mungkin bapak pernah dengar para ustaz kisah Laila Majnun. Bagaimana seorang Quraisy yang hartawan, seorang kaya raya, anak putra mahkota satu-satunya penguasa tahta, jatuh cinta sama seorang Laila yang hanya sehingga seorang perempuan yang miskin. Tapi kecintaan Quraisy sama Laila, di satu ungkapan orang ahli tasawuf mengatakan, debu yang melekat pada sendalnya Laila lebih dicintai ketimbang seluruh alam semesta beserta isinya. Akhirnya apa? Laila mengecewakan diri Quraisy gara-gara tak bisa lepas dari orang tuanya.
yang banyak ngomongin perasaan dan menyakitkan perasaan itu belum keluar. Baik tahu aja. Kita kemana lah Pak? Mau ditengok pantang, tak ditengok menantang. Ditengok tak cocok, awak tahu hukum. Tak ditengok cocok. Aku masuk kuliah, aku kuliah di Unifa dulu Pak. Kuliah di Unifa. Dulu belum ada kereta. Aku naik angkot pergi kuliah dari kos-kosan ke kampus. Aku naik angkot, duduklah aku di angkot. Itu adalah anak SMK duduk di mukaku, aku di mukanya, semuanya ini tak ada yang lain. Aku pakai lobang, kemana tak lepas dulu. Begitu dia di muka, ingat aku pesan guru akidah akhlak dulu di Australia. Kalau ada perempuan yang bukan auratnya, biar dia mana kau tengok aja terus. Aku tengok iya pula. Aku pantang disuruh Pak, tak disuruh pun mau tengok, apalagi disuruh. Aku tengok ini dari atas ke bawah, mulai risih dia. Tengok ini mereng, tengok ini, dia geser dia. Penghabisan dipukul di kepala supaya angkat dong. Wah, pikirnya jadi indik. Wah, apa yang main kepala kau? Bonti. Sebelum bonti aku dibilang sama aku, Bang, mata abang lah, abang pakaian abang pakaian Islam, peci abang di kepala, tapi abang nengok kayak gitu. Masa abang itu nengok, apa aku bilang, seingat aku bilang begini, Dek, aku heran aja dengan kamu, pakaianmu kayak pelajar, tapi kau kayak pelajar. Berapa banyak anak perempuan kita yang jilbabnya bagus, pakai rok, mohon maaf, pakai baju pelajar, pakaiannya simbol sekolahnya ada, tapi tingkahnya kayak pelajar. Mohon maaf, kasar bahasa ini. Kenapa? Karena anak-anak kita masih fokus dengan lenggak-lenggok tubuhnya, menunjukkan sama orang lain, inilah tubuh. Hati-hati, itulah kejadian yang malaikat banyak mencambuk-cambuk perempuan dengan tubuhnya tanpa busana di dalam nerakanya Allah. Kenapa lidah dia ditarik keluar, masukkan bawah api yang panas? Ini anak-anak durhaka, ini anak melawan sama guru, ini anak memfitnah orang lain, mengadu domba, mencaci maki. Ini lidah ditarik sepanjang-panjang. Hati-hati, puasa dah dongkak. Anak yang belum minta maaf sama mak ayahnya, dek, puasanya ditolak oleh Allah 90. Anak yang belum minta maaf sama guru-gurunya, ditolak Allah puasanya. Puasa kau ditolak Allah, qiyamul lail kau ditolak Allah. Semua ibadah sebulan penuh Ramadan, bahkan umroh sekalipun ke tanah haram ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena surga tidak hanya cukup dibayar dengan ibadah, tapi juga harus dengan hablum minan nas. Minta datangi ayah oma awak, minta maaf, izin Ustaz, minta sama adik-adik. Adik-adikku, angkat tanganmu siapa yang ayahnya sudah tak ada. Coba angkat tangan yang anak Sanawiyah, yang anak Aliyah. Angkat tanganmu yang ayahnya sudah meninggal. Baik, yang oma sudah meninggal. Berarti kalau aku simpulkan hanya beberapa persen yang orang tuanya meninggal dunia. Boleh kalian tanya deh, anak-anak yang orang tuanya meninggal, baik ayah sama mama, tanyakan mereka, enak kehilangan orang tua. Tapi kau bilang ayah anak kau sih, doh. Kenapa kau yang jawab? Tidak ada satu orang anak pun yang mengatakan elok lagi tabu ayah, elok lagi tabu oma. Bebas awak. Walaupun semasa hidup kadang-kadang hati dongkol, jengkel, ngapa sih dia atu-atu aja, kemana-mana tak bisa, pergi ke sana tak bisa, tempat simpanan tak bisa, asyik dia atu aja. Kau tengah mata di rumah nih, kadang mau jengkel. Dan ketika itu sudah terjadi takdir Allah, tak akan pernah ada cakap lain selain penyesalan. Maksud Ustaz, sebelum muncul penyesalan itu, jangan pernah kau sia-siakan pengabdian sama orang tua. Orang tuamu tak minta banyak. Ingat baik-baik, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Sama halnya seorang ayah, satu orang ayah sanggup
berkorban mati-matian, banting tulang, panas hujan tak pernah dihiraukan untuk 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Pernah diceritakan begini, ada seorang ibu yang sakit-sakitan, ya, yang sakit-sakitan dirawat oleh anak jantan dia. Anak laki-laki dia ini sudah rumah tanggung, punya rumah tangga kecil, keluarga kecil. Anak dia ada 3 tahun 4 tahun satu orang. Di waktu makan siang datanglah pembantu dari dapur menghidangkan makanan dan minuman serba ada, meja, berhidang, semua lengkap. Di saat itu juga tikar diletakkan, dibontak untuk tikar dekat situ, letakkan makanan, alat-alat makanannya. Bedanya di atas meja sama di lantai, yang di atas meja serba kaco, di bawah lantai itu serba plastik. Masuklah waktu makan siang, apa anak bocil itu bercakap? Tahulah anak umur 3 tahun 4 tahun, Pak. Bijak-bijaknya bertanya, bercakap, Pak. Saya tak tahu dia tahu pertanyaan. Mak, ya, itu tikar untuk siapa? Untuk nenek. Kenapa nenek duduk di bawah, tak di atas sama kita macam di kursi dimakan? Nenek kau punya penyakit rematik. Nanti kalau nenek kau duduk di atas kursi, duduk lama pun bergantung kaki, datang kau basah. Kok di bawah kan enak dia selunjuk. Oh, kata udah. Kenapa makanan sama minuman kita beda sama nenek? Tempatnya itu beda. Kita golas kaca, nenek plastik. Kita piring kaca, nenek plastik. Kita pakai cuci tangan kaca, nenek plastik. Kita bertisu, nenek tidak. Kata omahnya supaya masuk akal bagi anak nih. Nanti kalau kaca dikasih sama nenek, diangkat nenek anti trompas. Nenek tak kuat lagi tangan dia. Nanti takutnya kono nggak kaki nenek, kasihan sama nenek. Oh iya, kata udah. Polos pula. Makanlah waktu nenek itu makan di bawah. Selesai makan, pembantu pun datang membereskan ini makanan, diberesin ke dapur, dibersihkan. Anak yang polos 3 tahun tadi, Bu, ke dapur ngambil kantong plastik asoy dia ambil. Bokas makanan neneknya dibungkusnya ke dalam plastik. Mak dia bingung. Kenapa kau bungkus plastik? Dia aja dibawa kuat ke belakang, biar dicuci bersih. Kata mak, apa jawab anak yang polos nih? Mak, dia aja lah bekas makan nenek ini ku simpan di plastik. Ini ku siapkan untuk anak kalau mau ada tua nanti. Simple jawaban si anak yang polos, dan itu bukan diatur oleh logikanya, tapi Allah yang ngirimnya. Ini anak di bawah 5 tahun adalah malaikat yang tak bersayap, doanya mustajab, cakapnya dari Allah Ta'ala. Apa hikmahnya yang singkat nih? Apa yang kita buat sama oma ayah kita sekarang, kalau anak-anak kita lebih parah melakukannya sama kita. Boleh jadi hari ini anak-anak kita durhaka sama kita, bapak ibu, menantu kita durhaka sama kita. Coba tanyakan diri, udah pernahkah aku minta maaf sama ayah sama aku? Mencium kakinya, apakah pernah aku cuci kakinya? Aku peluk orang dia, aku kecup keningnya, minta maaf dengan ridhonya. Atau mungkin sebaliknya, kita juga pernah durhaka sama mertua kita, belum sempat minta maaf. Itu dikasih Allah untuk ngasih pelajaran buat kita, bukan karma. Karma tak ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kau buat kebaikan di dunia akan dibalas balik di dunia dan akan dikasih ganjaran nanti di akhirat. Kau buat kejahatan di dunia, dibalas balik kejahatanmu di dunia, siksa dan azab di akhirat. Ini hukum alam. Maka pesan Ustaz buat kalian yang terakhir, adik-adikku, kalau memang kau kelak mau tumbuh dewasa, punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hari ini cintailah orang-orang terdekatmu, termasuk orang tuamu. Dan kalau kau pengen pintu surga itu terbuka lebar oleh Allah, caranya hanya satu: cintai, muliakan, mengabdilah sama orang tuamu. Apa yang kau lakukan sama orang tuamu hari ini, inilah contoh bagaimana kau mengabdi sama guru-gurumu. Kalau tak baik akhlakmu sama guru-gurumu di sekolah, berarti begitulah hidupmu di dalam rumah. Karena hari ini kalian di sekolah adalah anak-anak para guru ini, guru-guru adalah orang tuamu di sekolah. Sampai ke rumah orang tuamu ada, dan akhlakmu tetaplah ada dan tetaplah terjaga.
Ya. Saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua macam contoh ini sajalah yang mungkin saya sampaikan. Berkhusus ini fokus untuk adik-adik, tak ada kajian pandangan umumnya, tak ada. Nah, insya Allah kalaupun mau pandangan umum Isra Mi'raj dan Ramadan nanti malam, Pak. Nanti malam datang, jangan lupa di Sri Kepayah ya. Jangan ada waktu ya. Insya Allah kita berjumpa dari waktu kesempatan. Panas sudah mulai muncul lagi. Nah, adik-adik juga punya aktivitas, para dewan guru juga punya aktivitas masing-masing. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan. Izinkan kami menggerak silang dari kediaman kita hari ini. Kami melanjutkan perjalanan, banyak titik perjalanan yang mau kami singgahi, mau silaturahmi ke tempat kawan-kawan dan sambil ngantar pesan dagangan. Aku ceramah sambil jualan, Pak. Nah, aku jualan madu. Tapi madunya bukan madu asli, karena kalau madu asli dibawa ke rumah betongkah, Pak. Dingin bisa pecah, lemari kebalik, nah meja bisa patah. Aku bawa madu itu keliling ceramah, alhamdulillah banyak khasiatnya. Bedanya madu yang kupunya sama madu yang lain, madu kami itu setiap Selasa malam Rabu dibacakan Ratibul Haddad, zikir-zikir para ulama dan juga ayat-ayat ruqyah. Munajat sama Allah, siapapun yang minum madu itu Allah angkat segala penyakit medis dan tidak medis pun. Banyak sudah testimoni dan terbukti Bapak Ibu, dari penyakit asam urat, asam lambung, penyakit jantung, paru-paru, sampai mohon maaf ada seorang jamaah yang anaknya 6 tahun belum punya keturunan asbab minum madu. Kemarin aku dikabari sudah jalan 2 bulan kehamilan anaknya. Dia bilang bukan aku yang salah Pak, bukan aku yang buat. Dia bilang itu bukan itu Ustaz, maksudnya madu Ustaz. Alhamdulillah gak ada penyakit paru-paru, dari mulai penyakit batuk, demam, tenggorokan, sampai yang sakit parah sekalipun kami antarkan itu. Alhamdulillah kami tak yakin bukan karena doa-doa kami, tapi berkat Ratibul Haddad, berkat zikir dan ayat-ayat ruqyah, berkat para ulama-ulama, kami berharap Allah kabulkan segala niat hajat. Kami sarankan cukup 3 sendok aja sebelum tidur diminum ya. Baca bismillah 3 kali, salawat 3 kali, kemudian niat, ya Allah jadikan ini madu menjadi asbab penyembuh penyakitku. Andai para bapak ibu guru nanti ada yang berminat, sebelum kami beranjak sila di mobil ada banyak madunya. Ustaz Mulyadi mungkin pernah nengok dari story WA. Ukurannya 350 mili Pak, madu hitam manis dan ternak akasia dari Riau. Kita kemas di Kota Medan, di belakang asrama haji rumah kami di Medan Johor. Alhamdulillah sudah dapat izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta, izin edar dari Kementerian Investasi Republik Indonesia Jakarta, dan halal. Alhamdulillah. Harga per botolnya cuma 50.000. Alhamdulillah untuk kesembuhan kita semua, apalagi untuk Ramadan, persiapan Ramadan, daya tahan tubuh, biar anak biar lahap makan dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk menambah kekuatan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan di penghujung Syaban ini Allah berkahi usia kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan nanti di Ramadan Allah izinkan kita untuk berpuasa dan menikmati indahnya tamu agung mulia yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum ya qawiy ya matin ya razzaq ya fattah ya alim ya ghani ya mughni fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal taufiq wal hidayah, abwabal siha wal afiyah, abwabal salamah, abwabal quwwa wal amanah. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nafsikum
bitaqwallah nasrun minallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada semua serentak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi lebih serentak.